Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Pun di sini di channel Bang Pun 21 ya. Nah, di video kali ini kita akan ngelanjutin sesi kita yang ini ya, ngelanjutin misi ke Chen Liu ya. Yang dimana kalau di sini itu kalau kalian lihat di available-nya itu sudah masuk ke misi-misi Chen Liu semua ya. Kemungkinan besar ke Chen Liu ataupun ke tempat-tempat yang bisa dibilang jaraknya itu nah, ke sini ya, ke Xiape ya. Jadi kayak dia tuh masih masuk ke misi-misi di monster level 20 hingga 40-an ya. Di Xiape ataupun ke Lujiang nanti. Dan untuk sekarang kita akan lebih fokus ke Chen Liu dulu ya. Jadi nanti kita akan coba ngabisin semua misi yang ada di Chen Liu. Jika sudah semua, nanti akan kita loncat ke Xiangyi dan juga ke Zhongmu ya. Nah, ini tuh adalah dua kota kecil yang dimana misinya itu hampir-hampir sama ya. Cuman letak-letaknya ada dan nama monsternya aja yang sedikit berbeda gitu. Nanti ada misi yang tergolong juga mungkin sulit, dimana kalian nanti nggak akan bisa nyelesain kalau belum party ya. Jadi cuman party doang misinya akan selesai gitu. Jadi ada misi-misi seperti itu. Dan juga jangan lupa ngambil misi yang ada di sekitar sini ya. Selagi lewat diambil-ambil aja, karena nanti kita akan bisa nyelesainnya dalam satu gerak gitu ya, satu kali jalan gitu. Jadi sebaiknya langsung diambil-ambil misi yang diinginkan ya, ataupun misi-misi yang bisa diselesaikan dalam sekali jalan. Kalau misi-misi yang di samping-samping ini, collecting master, mining master, dan refine master dan sejenisnya yang di sekitar ini, itu diambilnya nanti saja kalau emang kaliannya sudah selesai misi-misi utamanya dulu ya. Ini itu misi untuk bisa crafting ya. Crafting berdasarkan yang diinginkan, kayak ada forging atau material dan lain-lain ya. Jadi itu untuk crafting. Ya, tapi di sini kita lebih fokus untuk nyelesain misi-misi utamanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke misi crafting tadi ya. Nah, kita ambil dulu misi-misi yang di sekitar sini. Nanti juga ada misi yang membutuhkan uang ya, membutuhkan uang sebanyak berapa ya? 50 silver kalau nggak salah. Tapi ini tuh misinya tuh kita keliling-keliling dulu ya, kita klaim-klaim dulu. Dan kebetulan di sini tuh Bang Punnya juga belum beli ya, ataupun belum menaikkan level ataupun mempelajari skill baru ya. Nah, ini misi lagi. Ada misi ya? Oh bukan, nggak usah. Yang dekat sama ini dulu ya, yang di sekitar sini dulu. Ini banyak banget misinya. Ini misi daily ya. Ini misi daily kalau nggak salah ini itu misi daily jika kita tuh masih dalam rentang level yang dekat dengan kota ini. Contohnya tadi kan level 20 hingga 40. Nah, ini misi daily untuk level 20 hingga 40 ya. Jadi diklaim aja. Nah, balista kayak gini juga ambil aja dulu. Ini kadang ada misi untuk apa ya? Bisa dibilang ya, misi-misi untuk ngalahin lah, dan juga ini misi-misi wajibnya ya, misi-misi utama lah kita bilang. Sedangkan yang tadi yang sebelah kiri itu lebih ke misi daily. Nah, di situ ada misi membentuk 3 party ya, membentuk 3 party. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada party, itu akan kesulitan ya. Jadi jangan lupa sebentar untuk menyiapkan karakter, atau bisa minta ya, bisa minta untuk dibantu add gitu ya. Oke. Nah, kita kebetulan lagi ada ini ya, apa sih namanya tuh, ada party yang bisa diminta pinjam gitu ya. Jadi bisa langsung selesai misinya gitu. Jadi untuk kalian yang memang nggak ada temen, itu bisa nanti minta bantu di Chat Kingdom ya. Chat Kingdom barangkali ada yang bisa membantu untuk misi party ya. Ataupun kalian bisa masuk ke main hell yang ada di dekat government, yang dimana di dalam situ juga banyak kali karakter yang bisa minta bantu untuk misi party gitu. Kalau misalnya nggak ada respon dari Kingdom ya. Nah, ini habis itu kita langsung fokus ke misi-misinya dulu ya. Jadi kita coba ngantar-ngantar misi-misi yang ada dulu, yang dekat-dekat dulu ya. Terus nanti baru kita coba untuk ngalahin misi-misi yang harus membunuh ya, harus membunuh gitu. Itu kalau misalnya sayanya musiknya hilang-hilang ya, itu kadang-kadang main-main tab ya.
Karena kalau di Trick Kingdom itu dia memang pastinya akan hilang musik kalau posisinya itu kita ganti-ganti ininya, ganti-ganti tabnya ya. Bisa kita buka ke Google dan lain-lain, nanti musiknya akan hilang gitu. Nah, dia minta 50 silver ya. Kita belum ada duit ya. Jadi misinya nanti aja. Ini kalau nggak salah nanti ada misi penting yang dimana nanti kalau kalian nyelesain misi itu harga jual barang kalian akan meningkat ya. Jadi makanya itu kenapa misi utama itu penting. Karena nanti ada pasif skill yang bisa didapatkan gitu ya, kayak macam kita beli barang kena diskon lah, ataupun nanti jual barang naik harga lah dan sejenisnya gitu. Jadi jangan lupa untuk diselesain misi-misi utamanya sebelum nanti kalian akan fokus untuk membuild karakter dan juga ngikut war ya. Kan konten utama dari game Trick Kingdom ini itu kan fokusnya ke war ya sebenarnya, war kingdom ya paling utamanya ya. Tapi kalau kalian masih awal-awal main ya, bulan pertama itu memang sebaiknya lebih fokus ke naikkan aja dulu apa yang yang bisa difokuskan gitu ya. Contoh kan misalnya kita baru-baru main ya, belajar dulu gitu cara mainnya gimana, cara nyelesain misi gimana, cara mendapatkan pasif-pasif yang menguntungkan gimana gitu ya. Jadi itu yang lebih diutamakan gitu. Aduh, posisinya lagi nge-lag juga nih, makanya tidak nge-live ya. Rencana sih ini tuh sekalian di live kan ya, supaya nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan gitu kan. Itu apaan ya? Bos ya? Oh bukan. Misinya tergolong enak sih ini, masih enak-enak aja ya. Karena masih cuman ngehit doang gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngatur auto battle, kalian tekan ESC di bagian ujung kiri laptop atau PC kalian, tekan auto battle setting. Nah, di setting nih. Ditekan yang auto battle, dicek ya. Dan bagian ini tuh untuk berhenti battle ataupun nanti dia akan beristirahat lah istilahnya ya. Kalau misalnya kalian itu akan kena ke posisi yang sudah diatur, misalnya 50, nanti darahnya jika 50% dia akan istirahat gitu. Ini juga sama gitu. Tapi karena saya tahu ya wilayah sini itu damage-nya nggak gede-gede amat, jadi kita bikin seperti ini aja biar dia langsung nyerang-nyerang, nggak berhenti ya. Dan bagian sini untuk sementara memang nggak usah diisi karena memang monsternya itu dengan pakai pasif elemen aja dia sudah bisa dikalahkan dengan mudah ya. Nah seperti ini tinggal tekan auto aja. Dan untuk nggak usah masuk ke dalam ESC ini, kalian bisa langsung tekan auto yang bagian sini ya. Ada menu autonya. Dan kalau kalian udah terlanjur untuk ngebuang ya, contohnya kayak macam mengeluarkan gitu, keluar dari sini dan menunya nggak ada gitu, kalian bisa masukkan menunya tuh tekan key di bagian basic ya. Di bagian basic ini juga ada kayak sit, right, run ya, soldier, dan juga ini bagian-bagian posisi dari prajurit kalian. Nanti itu tekan aja di bagian R. Nanti itu ada setnya ya. Jadi kalian bisa pilih set keberapa yang kalian inginkan ya, prajurit yang kalian inginkan keluar gitu. Tapi itu harus di set dulu. Ingat harus di set lagi ya. Nggak langsung dapet gitu. Oke, saya kelupaan untuk ngambil ini ya. Makanya dia level saya nggak naik cepet gara-gara di sini tuh saya nggak ngambil buff dari main hell ya, main hell yang ada di kasih GM gitu. Jadi kita tuh jangan lupa. Nah misinya belum selesai ya, kelarin dulu, tanggung soalnya. Oke udah selesai. Ini kita masuk ke main hell. Dimana tuh main hell bang? Kalau misalnya di kota besar. Nah main hell tuh di kota besar masuk ke bagian tengah-tengahnya ya. Dan untuk info penting juga, untuk main hell NPC itu tidak ada di bagian kota-kota kecil ataupun di port-port kayak gini ya, nggak ada dia. Dia tuh lebih ke kota-kota besar dan juga di battlefield. Untuk yang main hell-nya ya. Main hell, gimana bacanya nggak tahu. Oke, kita jangan lupa masuk dulu ke main hell-nya dan ngambil pasif yang diberikan oleh GM-nya ya, yang seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Nah ini agak lambat nih gara-gara nggak ada kudanya ya. Kalian juga bisa untuk memilih apa ya, tunggangan kalian itu ya. Tunggangan kalian itu dengan kuda, harimau kah, habis itu ada juga macan gitu. Tergantung kalian mau ngambil yang mana. Nah ini dia ya untuk ngambil pasif yang ada di main hell. Nah di main hell ini tuh nanti kita akan jelaskan lagi secara rinci lagi mungkin di
konten-konten selanjutnya ya, yang dimana di sini tuh juga orang menghasilkan item-item ataupun astagfirullah, ataupun material-material yang langka gitu ya. Biasanya tuh di main hell juga gitu. Dan juga kita dapat item-item ataupun skill book langka juga ada di sini gitu. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini kita udah dapat pasifnya ya. Pasifnya itu adalah attack 100, spell attack-nya 100, dan lain-lainnya juga 100 gitu. Dan juga XP 30 kali lipat. Ingat ya, 30 kali lipat itu banyak banget ya. Oke, kayak tadi juga saya bilang, kalau misalnya nanti kalian nggak tahu letak misi-misinya di mana, tekan aja ya. Selagi misinya itu memang memberikan jalurnya ke sana, ya udah diikutin aja. Dan juga kalau kejauhan, alangkah baiknya tuh lebih difokuskan tuh untuk nyelesain misi-misi yang terdekatnya terdahulu gitu. Misalnya Chen Liu paling jauh ya Xiang Yi gitu. Kalau di Puyang kejauhan nanti aja gitu. Ini apaan? Misi apa ini? Oh, ini Chen Liu people ya. Bolehlah sekalian. Ini posisinya lagi nge-lag nih soalnya di rumah juga ya, makanya nggak nge-live ya. Nge-lagnya. Stomatch-nya juga langsung selesai kan. Nah, ini alasan saya bilang kalau kalian mau misi dulu, kalau kalian mau misi-misi gitu, jangan lupa untuk ngambil misinya semua dulu yang ada di sekitar kota, supaya nanti kalau misalnya ada misi yang sama itu akan selesai dengan sendirinya gitu ya, tanpa kalian harus nyelesain. Rupanya udah selesai gitu. Nah, untuk misi-misi yang udah selesai, kalian jangan lupa untuk dihilangkan terlebih dahulu ya, dihilangkan terlebih dahulu. Kalian masukkan misi yang lain gitu, kalian perlihatkan misi yang lain. Cara untuk masuk ke menu ini tuh jangan lupa tekan L aja ya, L, langsung kelihatan ya. Nah, ini misi-misi yang udah deket ya, jadi kita jangan lupa untuk nyelesain misi-misi yang kelihatan di sini tuh. Oke. Aduh, nge-lag banget. Lagi nge-lag ini. Ini kalau misalnya kita mau bossing ya dengan keadaan nge-lag kayak gini ya, udah pasti mati ya. Apalagi kalau misalnya ketemu sama ini dia bos-bos yang levelnya sama kayak kita ya. Lihat nih, matinya lama banget ya. Nah, ini ada bos sih, kayak tuh dia bos ya. Ini bos ya. Kita tuh belum bisa lawan bos kalau lagi posisi nge-lag gini ya. Habis itu kita juga belum ada armor gitu. Nanti nggak bisa mati. Kalau misalnya kita mati, kita baliknya ke reborn spot ini ya. Jadi kita kan spotnya itu di Chen Liu Battlefield. Jadi kalau kita mati, kembalinya ke sini gitu. Jadi kalian juga jangan lupa untuk nge-save poin di kota yang kalian inginkan gitu ya. Oke, sudah 10. Nah, ini bosnya ya. Ini jujur aja bosnya tuh yakinnya sih belum bisa kita kalahkan ya, karena poin pertama itu kita nge-lag ya. Poin keduanya itu darahnya kebanyakan ya. Untuk kita lihat ya. Kita langsung mati nih. Nah, kita kalau misalnya dipukul sama dia mati nih. Tapi ini kebetulannya dia, apakah dia juga ikutan nge-lag atau gimana, saya nggak tahu ya. Udah mulai. Nah. Jangan lupa pakai potion ya. Nah, ini tuh enaknya kalau misalnya kalian tuh pintar untuk bawa. Ini kita kebetulan bisa untuk kita bawa-bawa kayak ini tuh gara-gara bosnya tuh bertipe warrior ya. Yang dimana kalau tipe warrior itu dia kebanyakan tuh serangannya jarak dekat ya. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya dianya itu nggak bisa untuk ngehit kita gitu. Tapi kalau misalnya kita kehit ya, jujur aja kita mungkin sekitar 4-5 detik mati gitu ya. Nah, ini dia cara-caranya. Hore, kita akhirnya bisa mengalahkan bos pertama kita ya di level yang unggul ya. Kita lebih unggul bosnya dibandingkan kita ya. Jadi kita ini sebenarnya itu juga hitung-hitungannya itu beruntung juga sih kalau bisa bunuh bos-bos kayak gitu ya. Dan yang kita dapatkan sebenarnya juga lumayan bagus karena kita ada dapat satu material untuk upgrade ininya ya, armor ya. Jadi kalau misalnya kan di sini tuh ada namanya itu plus-plusnya ya.
plus kayak gitu, yang dimana kalau plus itu berfungsi lovernya 50. Bukan misi ini sih kita. Itu misi yang ada di misi daily ini ya, misi daily untuk level kecil ya. Yang dimana itu XP-nya lumayan gede. Tapi kita nggak fokus ke situ soalnya. Kita misi-misi yang ini dulu. Ini female thief ya misi kita ya. Female thief golden jet. Golden jet itu di mana ya? Nanti kita kalau misalnya kita nggak tahu, kayak saya bilang, jangan lupa ditekan aja ya. Kita misi yang di depan mata dulu. Dan selalu hindarin bos-bos yang kayak elemen-elemen sorcerer ya, elemen kayak sorcerer strategis itu dihindarin, karena kitanya kalau levelnya masih segini dan kita nggak pakai tunggangan kayak gitu, nggak naik kuda ya istilahnya, itu susah lawannya ya. Dan damage kita juga masih kecil gitu, jadi agak sedikit berisiko. Nah sementara kita naik level, darah kita akan penuh dengan sendirinya kalau naik level ya. Nah sebentar lagi naik level nih. Teng, oh belum kok. Nah langsung full ya. Ting. Misinya belum selesai. Oh udah ya. Sekarang ke Evil Estate People. Tapi sebelum itu kita juga coba untuk ini apaan? Oh, Estate People ya. Energi. Ini misi apa nih? Nah ini dia tadi ya, misi newbie daily ya. Kita jangan dulu selesaikan ini. Ini tuh cocoknya kalau misalnya kalian udah paham ininya, paham apa ya, misi-misi ini, baru kalian kalau misi ini baru kalian ambil nantinya. Dan isi di dalamnya juga nggak terlalu bagus ya. Palingan yang bagus itu kan backpack box satu hour. Ini 1 hour itu 1 jam ya. Jadi nggak terasa loh. Misalnya kalian pakai yang itu ya. Makanya tuh yang ini tuh cuman orang sukanya gara-gara XP-nya gede aja sih. Tapi nggak terlalu penting lah menurut saya. Lebih fokus ke misi-misi ini aja dulu. Ini Dreadwood itu kalau nggak salah di ujung sini ya. Tapi nanti aja dulu. Kita kalahkan si Evil ini dulu. Tapi serunya di game ini tuh padahal ya, sebelum kalian overpower karakter kalian tuh sudah coba-coba untuk ngelawan bos ya. Jadi kalian itu akan ngerasain gimana sulitnya untuk ngelawan bos gitu. Tapi pada saat kalian sudah build karakter itu, kalian pasti sudah ngerasain yang gimana tuh overpowernya ya. Jadi nggak ada tantangan lagi untuk lawan bos. Setelah kalian sudah overpower itu, biasanya itu tantangan kalian selanjutnya adalah War Kingdom. Nah disitulah titik akhirnya ya. Oh ada Jewel ya sama dia ya. Oh Jewel, Golden Jet sama si Evil People ini kayaknya ya. Langsung dapat 2 loh. Ini Jewel dari mana ya? Yang pertama cuman Golden Jetnya ya. Oh Jewel kayak sama si ini deh, sama si apa tuh? Yang cewek tadi ya, yang thief woman ya, apa sih namanya, female thief ya. Nah nanti kita akan coba ajar tuh sekalian selagi dekat ya. Selagi dekat jangan lupa untuk kita hajar dulu untuk dapatin jewelry-nya. Oke betul ya. Aduh nge-lag sekali. Oke sudah kelar, kita langsung balik ke sini lagi. (16) 17 3 lagi. Oke kelar, kita langsung menuju ke sini ya. Oh white seal grassnya belum ya. Nah ini dia dulu, Dire Timber 1. Nah kebetulan di siapkan itu di level 20 hingga 40 ini, monster dalam monsternya itu ataupun enemy-nya itu belum menyerang kita ya. Jadi kayak misalnya nanti udah ke depannya itu di level-level 30-an ke atas, nanti ada monster yang ataupun enemy kayak gini, yang enemy human kayak gini, dia akan menyerang kita gitu ya. Akan menyerang kita kalau kita udah berada di dekatnya. Nah untuk monster-monster di sini ataupun bisa dibilang enemy di sini tuh nggak nyerang kita, karena mungkin di sini itu untuk masih ranahnya newbie ya. Jadi kita tuh nggak diganggu gitu. Tapi masih ada ya kok wilayah yang misalnya kita masuk itu diganggu langsung ya, ataupun diserang langsung ya, yaitu wilayah Wolf yang ada di bagian Leng Valley ini ya. Nah kalau kalian masuk ke sini tuh nanti kalian juga akan diserang sama Wolf di sana kalau kalian
deket sama mereka gitu. Oke, selesai. Ini apa nih? Push information. Disuruh kemana kita? Oh, itu kalau nggak salah harus butuh duit ya. Nanti aja lah, kita tukar uangnya dulu ya. Tukar misi-misinya dulu. Nah, kita pas kali deket nih. Misinya banyak yang selesai ya. Ini energinya nanti aja. Permission information nanti aja. Kita ambil ini dulu, tukar. Ini misi dailynya ya. Lumayan loh XP sama duitnya ya. Karena kita butuh duit berapa? 50 ya, 50 silver. Jadi ya harus kita selesaikan misi ini gitu. Kalau nggak kita selesaikan, duit dari mana kita? Ini ENT Mag ya. Ini ENT Fake. Ini Holy Resist. Ini itu Water Resist ya. Not bad. Terserah yang mau kalian ambil yang mana ya. Untuk di awal-awal tuh nggak terlalu nggak terlalu perlu dipusingkan masalah ini. Untuk awal-awal. Tapi kalau nanti udah apa ya? Kalau udah jauh nanti baru kalian pusingkan itu. Nah, ini tuh ada namanya auto sell. Auto sell ini tuh fungsinya untuk kalian yang ingin menjual itemnya itu secara cepat ya, tapi maksudnya itu yang didapat dari enemy biasa dan nggak ada manfaatnya gitu. Jadi langsung dijual di auto sell. Nah, hilang semua nanti dia yang berhubungan dengan yang nggak ada manfaat ya. Yang disisakan itu adalah equipment ataupun ini apa sih namanya itu? Item-item yang untuk heal ataupun material-material yang disisakan ya. Sisanya itu kayak macam sampah-sampahnya dari enemy itu kita jual kayak itu. Oke, jangan lupa untuk tukar jewel-jewelnya dan lain-lainnya ya. Nah, misinya banyak banget nih dan selesai. Jadi kita seharusnya bentar lagi udah akan cukup duit untuk 50 duit silvernya ya. Baru kita nanti akan tukarkan ke si black marketer itu. Kalau nggak salah ini untuk mendapatkan skill pasif. Ini alam baka ya. Belum saatnya kita ke alam baka, nanti aja. Itu alam baka untuk mendapatkan pasif pengurangan ini ya. Pasif pengurangan XP pada saat kita mati ya. Itu penting banget sih. Oke, kita akan pergi ke ujung sana, jangan dulu dong. Itu kejauhan ya. Black Iron tuh di ujung sana tadi ya, di dekat Butayaru itu ya. Tapi sebelum itu kita keliling-keliling sebentar dulu. Misinya banyak banget yang bisa ditukarkan, yang deket-deket. Oke, ada Cave Make sama Lover ya. Pas sekali kan kita mau ke atas villain camp ini ya. Ini itu wilayah si Lover juga. Jadi sekalian aja. Makanya kita saya bilang tadi lebih fokus ke sana dulu gitu, misi-misi yang ada di sekitar dulu diambil gitu. Jadi nanti waktu sekali jalan tuh sekalian. Nah, misinya di sebelah ya. Ini tuh mana dia minta good seal yang tadi yang kita ambil di dekat pohon tadi ya. Dia tuh sebelah kanan ini kayaknya di bagian sini. Oke, kita coba singgah dulu ke sana. Nah, setelah kita nanti balik ke sini lagi, ya kan? Kita sekali waktu balik ke sini lagi, itu sekalian kita selesain misi yang minta duit 50 silver itu ya. Nanti juga saya akan sedikit menjelaskan tentang item-item atau material-material yang ada harganya ya. Misal bilang ada harganya juga dan ada yang mahal-mahal gitu kan. Tapi untuk player baru tuh jangan difokuskan, pokoknya jangan difokuskan banget untuk ini ya, untuk mencari untung dulu ataupun mencari material langka dulu ya. Sebaiknya untuk dipelajari dulu cara ngelajain misi-misinya dulu ya, dan cara mainnya aja dipelajari dulu gitu. Soalnya gini loh, kadang-kadang orang itu mendengar sesuatu hal yang berhubungan dengan uang ya, itu kadang-kadang akan ini apa sih namanya itu akan susah untuk fokus dengan yang ini ya, yang permainannya ya. Kadang-kadang terlalu mikirin duit malah di skip yang lain gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia fokus ke sini juga masalah-masalah misi, itu kedepannya juga dia bisa ngajarin orang lain untuk nambah-nambah player lagi kan. Poin pertamanya kan. Poin keduanya nanti mungkin juga orang yang itu bisa membeli stok-stok gold ataupun stok-stok material sama kita gitu. Nah, dari material-material itu biasanya tuh orang tuh menjadikannya uang gitu ya. Nah, ini misi Cevan Makifang ya. Dia ini sebenarnya mirip-mirip sama si Evil itu ya, Evil yang di pinggir-pinggir ini. Mirip banget, maksudnya itu nggak ada damage ya. Cuman dia darahnya tebel gitu.
Kalau dibilang sakit sih enggak. Nah, kita ke Black Iron dulu. Black Iron itu di ujung kiri ini nggak salah. Di dekat-dekat board ya. Board itu ya. Strength manual ini di mana ya? Oh, strength manual. Kok dia ngarahnya ke sini berarti trivial ini ya? Iya kah? Kayak enggak deh. Apakah trivial ini? Bukan ya? Evil? Kayak bukan. Ngarahnya ke sini. Energi prescript ke sini. Berarti si Tiff ini kah? Female? Bukan ya? Kok bukan si female? Siapa ya? Kalau kita baca di sini itu dia tuh nggak menjelaskan ya. 3 buku medical standar, tapi ini disebutkan dijarah oleh lokal. Ini dia dijelaskannya ya. Berarti lokal Rufian ya. Lokal Rufian. Di sini nggak ada lokal Rufian deh. Lokal Rufian. Boxer Pascal ini. Kalau lokal Rusial itu berarti bukan di sini dong ya. Kok ini Evil Easter People. Kalau nggak salah lokal Rufian tuh bagian sini deh. Kayaknya kita lewatin aja ya. Kita fokus sama misi-misi yang kita bisa kerjain terlebih dahulu gitu. Jangan nanti pusing gara-gara satu misi nggak kelar, malah males main ya kan. Misi-misi yang ini dulu, misi-misi yang kita paham aja dulu. Nah, ini namanya disebut broadcast ya. Jadi mereka ini melakukan broadcast untuk menjual item ataupun membeli item ya. Nah, contoh kayak ini dia menjual Destiny Pill yang dimana fungsinya itu untuk menambah poin yang ada di Mastery. Kalau kalian tahu Mastery kan tadi yang sempat kita jelaskan sebelumnya juga dulu awal-awal, itu untuk meningkatkan pasif ataupun menambah damage skill ya. Ini cahaya instrumen di mana? Sama aja kok di arah situ semua ya. Tapi karena kita udah terlanjur ke sini tuh jangan balik lagi. Kita ngambil Black Iron dulu. Dan nanti juga ada misi yang dimana difokuskan untuk diambil pada masa siang hari ataupun malam hari gitu. Jadi nanti kalian harus memahami hal itu ya. Nanti kadang-kadang ini kan udah malam misalnya, kita harus tunggu siang gitu. Nanti kadang-kadang udah siang, harus tunggu malam gitu misinya. Ini Black Iron. Kebetulan di sini tuh di dalam Three Kingdom-nya itu masih jam 2 pagi ya. Time of Three Kingdom-nya jam 2 pagi. Nah, ini serigala ya. Kita tinggalin aja, jangan kita lawan. Karena menurut sayanya nggak worth it ya kalau kita lawan ya. Biarkan aja hilang dia gitu. Nah, dia kan keluar serigala, kita nggak usah lawan. Kita tinggalin jauh-jauh gitu ya, ngambilnya yang jauh-jauh. Jadi kalian itu nggak usah ngelawan serigalanya gitu. Nggak terlalu apa ya kita bilang ya. Nggak terlalu perlu kalian lawan. Soalnya kalian butuh itu Black Iron-nya ya. Oke, selesai ya. Kita skip aja. Nah, itu kalau serigala ke dalam ini itu nanti ada serigala yang bisa mengejar kalian ya. Jadi lebih baik kalian skip aja gitu kalau ada yang seperti itu. Ada misi. Ini misi keroyokan ya kalau nggak salah ya. Jangan dulu lah. Sekalian aja lah. Membeli barang antik kan ini? Iya sih. Kesatria dalam bahaya. Oh bukan, ini kesatria dalam bahaya itu masuk ke dalam Blanc Valley yang dimana itu kita harus menyelamatkan dia dari serangan ini ya, serigala-serigala ya. Kita belum saatnya ke situ. Nah, ini ada misi lagi, jangan lupa diambil. Ini barang antik, seharga 20 silver, kita beli. Nah, barang antiknya kita udah dapet ya kan. Jadi kalau nggak salah itu barang antik palsu ya. Nanti kita itu akan diberikan misi baru lagi untuk mengalahkan dia ya. Tapi nanti aja. Kita pergi ke arah kiri dulu. Sekalian kita kalahkan si Lover ini ya, 10 kali.
4 lagi ya. 3 lagi. Oh iya, nanti kalau nggak salah ada info terbaru, katanya nanti akan ada namanya itu server baru yang dimana mereka itu akan apa ya, memberikan bukan memberikan sih, lebih ke akan mengeluarkan server baru ya. Jadi mereka akan mengeluarkan server baru yang dimana mungkin nah betul yang ini misi ya. Mungkin kalian yang player-player baru memang lebih bagus mainnya di situ saja gitu ya, ataupun bisa juga di sini gitu ya. Yang dimana ini itu kan level maksimumnya sudah level 250 itu kalau kalian lihat di ranked, level ranking itu level tertingginya itu sekarang udah mentok di 250 nanti ya. Sekarang level tertinggi masih 248, tapi nanti ada level tertingginya itu di 250. Nah, kalau kalian nanti mungkin main yang versi terbarunya lagi, yang server baru, itu nanti kalau nggak salah, kalau emang betulan start dari awal ya, mungkin level mentoknya itu 120, dan itu jauh lebih mudah untuk kalian kejar ya, dan kalian gapai. Tapi ya minusnya pasti nggak ada kayak ini ya, kayak nggak ada pasif dari GM yang ini ya. Wah, damage-nya 1 kah? Seriusan 1 damage-nya? Kok nggak ada damage dia ya? Ini bukan bos ya, makanya damage-nya tuh nggak ada ya. Kalau misalnya bos nggak mungkin damage-nya segini gitu. Oke, kita bukan disuruh lawan dia ternyata. Gak disuruh lawan dia ternyata ya. Aduh, disuruh kemana sih ini? Oke, ke sebelah kiri ya. Misi kayaknya pergi ke tempat lain deh nih. Aduh. Nanti juga kita akan nyelesain misi ke alam baka ya. Ke alam baka juga harus kita selesaikan supaya minus XP-nya tuh sedikit ya. Dikurangin 1% kalau nggak salah. Dan itu bisa di stuck gitu, tergantung dari misi-misi dari wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Nah, ini tuh melindungi si Yacer ini ya. Kita harus membunuh si babang-babang ini. Jadi kita harus holum-holum ini tuh kita harus tarik semua dulu ya. Kita agro lah, kita bilang sebutannya agro. Agro itu kan memberikan damage supaya dia tuh melihat ke kita ya. Masih ada lagi nggak sih? Oh enggak ya, cuma 1 kali. Ini mirip-mirip nanti akan misi yang tadi ya, melindungi apa kesatria dalam bahaya ini ya, yang di dalam tempat singa itu. Ini tuh pergi ke Holdolum Letter. Holdolum Letter itu yang kita kalahkan tadi ya. Terlalu cepat kita kalahkan ya. Holdolum Letter yang kita kalahkan tadi. Nah, ini dia sebenarnya tuh serunya tuh misi itu pada saat kita nyelesain misinya itu satu persatu kayak gini dan kita pahami ya misinya ya. Nggak langsung asal kita selesai misi udah kelar gitu. Tapi kadang-kadang ada misi yang memang harus kita pahamin dulu gitu supaya bisa diselesaikan gitu ya. Dan juga untuk dapatin pasif-pasif skill dari misi ya harus misi-misi utamanya harus dikelarin semua gitu. Selain daily misi. Dan kalau kalian belum bisa membedakan daily misi yang mana dengan misi-misi misi-misi utama, ya udah nggak apa-apa, kalian kelarin aja semua kan nggak ada salahnya itu. Kalau kalian kelarin semua pun nggak ada masalah. Jadi kalian itu nggak usah harus fokus kayak harus kelarin ini dulu, harus kelarin itu dulu, kelarin semua aja gitu. Selagi masih ada waktu luang kan. Oke, surat keadilan suruh kembalikan ke kemana ini? Ke Cediwi ya. Ya udah kita biarin aja. Karena kita udah pakai auto jalannya ya. Auto rute. Nah, misinya udah pada selesai juga kan? Tinggal sedikit lagi yang belum selesai.
Di sini tuh saya lebih fokus ke nyelesain seluruh misi Chenliu dulu ya. Ini kalau hari ini kita bisa kelarin Chenliu, baru kita gerak ke misi-misi ke kota lain lagi gitu. Cayong instrumen tuh yang sebelah kanan tadi ya. Yari. Yuk kita pergi ke ini aja dulu, ke apa sih, Chenliu portnya dulu ya. Tadi kan ada misi kita disuruh ke sana ya. Karena ini kebetulan lagi dekat ya sama Chenliu portnya, ya udah kita jalan ke sana dulu. Ini dapat titel ya. Kita dapat ini mastery ini. Nggak usah kita isi dulu. Mastery yang saya bilang sebelumnya ya, di bagian sini ya. Ini tuh untuk nambah-nambah pasif skill ataupun damage skill ya. Ya wajib sih untuk diisi, tapi sekarang kita nggak fokus ke situ. Itu tuh penjelasan tentang cara menaiki kapal ya. Dan kalian tuh bisa beli kapal kalau kalian tuh sudah punya clan ya. Kalau kalian sudah punya clan, baru kalian bisa untuk naik kapal gitu. Nggak ada namanya kapal gratis ya kan. Nggak dikasih itu kapal gratis mah. Surat keadilan, antik kemana? Antik juga sama ya, keadilan aja dulu. Ini tuh lebih banyak misi-misi utama itu karena misi utama berantai ya. Jadi kayak dia akan nyambung. Nah ini ada bos lagi, kita lawan lagi ya. Selagi masih ada kesempatan kita lawan aja. Walaupun ya kita nggak nambah apa ya istilah bilang ya. Nggak nambah damage ya hitungannya ya, cuma nambah level doang. Tapi skillnya itu kita belum upgrade levelnya. Jadi sekarang tuh dart kita tuh ataupun elemen water dart kita itu masih level 1. Jadi damage-nya belum bisa dihitung bertambah ya. Aduh sakit juga tuh. Oh nggak usah pakai ini lah, kita cuma dart aja lah ini. 1, 2. Kombonya tuh dart, red flame ya. Tapi nanti kalau kalian sudah build, pastinya nanti beda lagi ya kombo-kombonya ya. Nggak mungkin kombo-kombo sesimpel ini gitu ya. Oh dapat 8 silver, lumayan loh. 8 silver sama 10.000 XP kan nih. Oh 100.000 XP. Ini efek dari 30 kali lipat ini ya. Ini ya 30 kali lipat XP ya. Jadi kita langsung dimanjakan gitu. Player-player baru sekarang tuh dimanjakan. Oke, kita sekalian tukar barang antik aja ya. Duit kita udah 50 juga soalnya. Duit kita sudah 50, selanjutnya kita bisi-bisi barang antik. Untuk alam bakan juga nanti nextnya. Kita tukar dulu. Balista lisensi ya. Menghukum mata-mata. Oke. Nanti kita akan menghukum mata-mata. Darahnya berapa ya? 8.000 ya. Not bad. Hampir setara dengan bos tadi ya. Bos tadi 13.000 kalau nggak salah. Oke, misi-misinya udah kelar semua. Kita jangan lupa nukar misinya untuk dapatin duit juga ya. Ini diskon. Ini dia akhirnya kita bisa dapat diskon book ya. Dimana ini pasif untuk membeli barang dengan harga murah. Jadi kalau kalian bayar 20 silver, aduh tidak ada cukup. Sabarlah, kita jual dulu ya. Nah 12, aduh nggak ada cukup duit juga sih ini, 2 silver doang nih. Ya udah kita tukar-tukar misi dulu ya sebelum kita ambil buku diskonnya ya. Membunuh mata-mata kalau nggak salah di sekitar sini. Kita jangan lupa untuk ini dia. Oke, akhirnya ketahuan ya. Nah, darahnya lumayan nih. Oh, 3.000 doang ternyata. Nggak terlalu inilah.
nggak terlalu sulit lah kalau darah segini ya. Oke, kelar ya. Misi membunuh mata-mata juga kelar. Kita butuh duit sekitar 5 silver lagi ya. Oh, kok di sini kita berhenti ya? Berarti ini kayak nukar misi hukum mata-matanya itu kemana dia? Di daerah-daerah tutor ya. Di sini tuh kan namanya tuh ada kayak sorcerer tutor dan lain-lain, itu untuk upgrade skill kalian ya. Dan itu ada harganya gitu. Jangan kalian kira nggak ada harga. Apa sih namanya tuh? Nah, ini ya, warrior tutor, hero tutor, strategis tutor, dan sorcerer tutor. Kita itu di sorcerer tutor ya. Nah, di sini tuh untuk upgrade skill kalian. Nah, kalau saya tuh nanti fokusnya ke Imperial Dagger ini, karena kan nanti niatnya tuh mau build elemennya itu elemen holy ya. Jadi kita ngambil ini, Artel Soul ini juga wajib ya, Artel Soul wajib, dan God Hand itu isi darah itu wajib banget malahan, dan Holy Dart ya. Holy Dart ini yang bang punya yang targetkan gitu, butuh 3 silver. Untuk sekarang kita belum bisa beli, naikkan level aja dulu sedikit lagi. Ini surat pengantaran. Kita lihat ya surat pengantaran kemana? Ke Xiangyi. Nah, misi kita tuh berarti di sekitar sini itu sudah hampir selesai ya misi misi di Chenliu kita ya, hampir selesai semua. Makanya kita udah disuruh menyerahkan surat ke Xiangyi. Berarti kita misi selanjutnya itu berada di Xiangyi. Tapi sebelum itu kita akan ratakan dulu misi-misi yang ada di sini ya. Misi-misi yang ada di sini itu kita ratakan dulu gitu. Misi lovernya baru keluar lagi ya. Ini gara-gara level kita baru mencapai level 33, yang dimana mungkin baru misinya akan keluar pada saat kita menyentuh level itu gitu ya. Aduh. Nah, misi King Zong Chow Yong itu oke, sebentar kita ambil set-setnya dulu. Balistanya kita langsung gunakan. Nah, 24 silver ya. Saatnya kita tukar buku diskonnya, pasif diskonnya ya. Dan untuk buku-buku pasif itu ingat nggak bisa di trade ya. Jadi untuk sesama player tuh nggak bisa untuk menukarkan ataupun membagikan pasif skill dari mereka ya. Agree with merchant. Nah, ini dia. Nah, misinya tuh nggak bisa ya. Nah, kalau terjadi seperti ini tuh, misalkan kita ke sini misinya ya, tapi nggak bisa dilanjutin tuh. Jangan lupa dibatalin aja misinya gitu. Misinya dibatalin. Misi yang mana ini? Donggan ya. Agree with merchant, kita abaikan. Nah, baru kita bicara lagi sama dia. Nah, akan kubayar, tidak banyak. Nah, ingat kayak gitu aja ya. Oke, baru kita lanjut lagi. Ke mana ini? Oh, ke sebelah kiri ini ya. Iya kah? Oh, bukan. Oh, nggak kasih nampak pula lagi petunjuknya. Biarkan aja dia jalan dulu. Misinya sudah sisa sedikit lagi. Habis itu kita baru ke alam baka ya. Penutupannya ke alam baka nanti. Mantap, misinya kelar. Lanjut ke merchant secret ya. Kemana ini? Kalau nggak salah nanti ada yang diskon sama. Kita disuruh berdiri di sini. Ini kah? Ini malah menuju ke alam baka ini. Jangan dulu dong. Kalau masih misalnya dia suruh ke alam baka, next time dulu. Ini kalau barang pecah kayak di ujung sini deh. Antik face ini ya. Apa nih? Ini tuh kayak Gucci, barang antik yang kayak Gucci gitu ya. Kayak kalau ini itu kesatria ya. Kalau nggak salah ini misi kesatria di atasnya kayaknya.
Oh bukan. Jadi mana ya? Merchant Secret Forest. Kayak dia tuh apa ya, karakter yang NPC yang keliling-keliling kayaknya deh. Makanya kita nggak ketemu ya tadi ya. Kalau memang seperti itu kita juga ikutan keliling gitu. Nanti kita ke alam bakar nanti ya kawan-kawan ya. Kita langsung pergi ke sini dulu, keliling-keliling dulu. Ini bisa apa sih? Oh ini tuh Chaeyong instrumen ya. Oh bukan, ini energi Stomach ya, Stomach. Alah, Stomach itu di mana ya tadi ya? Kalau nggak salah Stomach itu sebelah kiri atas ini deh. Monster, bukan monster. Lebih ke enemy ya sebutannya ya. Kalau dibilang monster masa manusia monster ya. Salah banget. Tapi orang tuh lebih umum mungkin mendengarnya tuh monster ya. Nah ini dia, harus kita kalahin mereka nih. Masalahnya agak sedikit lama kalau misalnya betulan ke dia. Baru bisa dapat ya. Tadi misinya cuma lokal rupiah kan? Kalau misinya memang lokal rupiah ya ini. Apakah satu lagi barang langka? Yang penting itu jangan sampai bug aja dah. Sampai bug itu yang sampai kita. Nah kemungkinan besar bukan di lokal Luviannya, sisa satu lagi nih. Karena nggak dapat ya. Biasanya tuh nggak sesulit ini. Udah kita pergi ke kok Chaeyong sebelah sana ya. Kalau ini apa nih? Udah kita kelilingin dulu ya, cari Merchant Secret ini ya. Kalau Merchant Secret itu berarti dia tuh yang keliling-keliling kayaknya. Oke, ke sebelah sini dulu. Sekalian kalau nggak ketemu kita langsung pergi ke Chaeyong instrumen yang ada di sebelah kanan ini ya, yang dekat bambu ini. Nah ini dia anti Q, jalan-jalan dia kan, si babang-babang ini dia. Hei Anda kenapa jalan-jalan kejauhan nih? Aduh Red Jet ya, aduh nanti ajalah. Pasti Red Jet itu di sebelah kiri bawah ini, sekalian aja nanti. Aduh ada misi lagi sama si babang. Babangnya ada misi lagi. Evil Office Letter, gimana itu? Oh jauhnya. Evil Office Letter itu kayaknya siapa ya? Holdum ya? Holdum namanya, entah. Di dekat Lover itu, coba kita gas ya. Ya surat ini kayaknya sama si Holdum. Kan Holdum ini kan? Di tangan Holdum, nggak apa, di daerah Lover sebelah kiri pun ada tadi. Bukan dia, jangan dihajar. Oh iya betul ya, kayaknya betul deh. Chaoying kan? Apakah betul ke sini? Kita lihat apakah betul misinya ini. Saya sendiri juga nggak begitu ingat ya, tapi gambaran-gambaran kecilnya masih ingat gitu. Makanya kita hari ini itu lebih ke sharing-sharing tentang cara-cara nyelesain misi ya. Berarti bukan dia ya, cikes ya, ditipu kita. Kalau di sini berarti si Evil kah? Nggak mungkin dong. Ay, betulan di Evil. Misinya cuma di Evil loh. Sial banget. Evil Office Letter Holdum di bagian atas ya, di bagian Lover ini kan ada tuh, bisa naik ke atas. Nah kan kita ketemu Holdum juga di situ. Jadi sekalian aja ke kalahkan Lover 10. Habis itu Evil Office, sekalian Red Jet aja yang sebelah kiri. Jadi itu sekalian jalurnya. Sup. Nah sebentar lagi misinya kelar nih. Nanti kita fokusnya nanti begini aja. Saya akan bikinnya tuh misi-misinya tuh berdasarkan dari nama kotanya ya. Jadi untuk sesi yang kali ini tuh sebutannya lebih ke quest di kota Chenliu ya. Jadi tuh kalian-kalian yang nggak terlalu paham ya cari aja nanti berdasarkan kota yang kalian inginkan gitu ya. Misalnya nanti kotanya di Xiangyi, kalian juga tinggal cari nanti misi di kota Xiangyi gimana cara selesainya dan lain-lain. Nanti saya bikinnya per kota aja biar mudah untuk menemukannya ya. Nah lihat tuh black airnya hilang kan, berarti itu misi yang
hanya apa yang membutuhkan apa ya, membutuhkan waktu ya. Jadi dia tuh kayak misinya tuh mungkin hari dia tuh cuma ada di malam hari. Jadi kalau kalian nggak ngambilnya di malam hari, pada saat dia di pagi hari, nah misinya dia tuh nggak ada batunya gitu, akan hilang ya. Oke, selesai 5. Oh iya, sekalian menyelamatkan dulu ya, menyelamatkan si apa itu, kesatria dalam bahaya ya. Kan masuk ke sini dia tadi ya. Nah ini dia serigala yang akan menyerang kita ya. Ya nih. Nah diserang ya. Dibilang sakit ya enggak gitu. Karena di sini tuh udah di nerf ya. Jujur aja ini hitungannya udah di nerf gitu. Kenapa dibilang udah di nerf? Karena aslinya itu nggak semudah ini kita untuk nyelesain misi sebelumnya ke arah sini. Saya tuh masih ingat waktu main di awal kali game ini tuh sering mati sebelum sampai ke titik sana, itu sering mati ya. Gara-gara dikeroyok sama monster-monster ini gitu. Jadi ini tuh sudah di nerf ya, di nerf ini monster-monster yang ada di sekitar sini gitu. Aduh, gas aja lah bang ini. Tinggal Anda. Ambil misi dulu. Menahan serangan dari monster wolf ya. Nah ini tuh kita jangan lupa ngambil apa ya, agro beberapa dulu biar jangan sampai diserang si babang ini ya. Tapi nggak apa-apa sih kayaknya diserang karena kalau dilihat-lihat dia tuh darahnya nggak akan berkurang banyak. Lumayan berkurang banyak ya. Rupanya lumayan banyak loh. Udah kelar. Segitu doang. Seriusan? Kirain nggak susah loh. Apa ini? Nah ini surat ke pamannya ya kalau nggak salah ya. Nah betul ya, surat ke pamannya lagi ya. Jadi karena kita udah membantu dia, mungkin kita disuruh menyampaikan pesan dari anaknya ya. Di alam baka diskon. Jadi kita baru dapat satu pasif ya, dihitung-hitung dari sebelumnya itu berarti satu pasif. Nah ada bos lagi kan. Nah kalau bos-bos warrior ini tuh jangan lupa untuk kalian serang ya. Kalau kalian tuh bertipe elemen kayak saya yang notabene tuh mainnya tuh pakai apa sih namanya tuh, pakai sorcerer, wajib banget sih kalau kalian ketemu bos kayak ini tuh kalian hajar ya bos-bos yang bertipe warrior ya, yang serangannya itu jarak dekat gitu. Karena udah jadi makanan kalian gitu. Nggak akan mungkin kalian tuh nggak akan mungkin mati sebenarnya kalau misalnya tuh levelnya ya deket-deket ya, jangan kejauhan juga gitu. Kalau kejauhan nanti bisa-bisa damage-nya terlalu tinggi, jadi kalian duluan mati gitu. Bukan berarti dia tuh nggak masuk damage ke kalian, tapi damage-nya minim karena kalian bisa kabur-kabur sekalian ngehit ya. Ini tuh keuntungan dari seorang sorcerer gitu. Strategi sama juga, dia tuh keuntungannya banyak prajurit kan. Jadi prajuritnya tuh damage-nya tuh dihitung kan, jadi kan dia tuh bisa ngontrol 6 prajurit kan. Bayangin sendiri, satu prajuritnya damage hitnya tuh kurang lebih sekitar 200 hingga 300-an di level-level 50-an ya. Sekitar 100 hingga 200-an dan dikali 6 gitu kan. Per 2 detik ya, hitnya kalau nggak salah per 2 detik. Jadi dia tuh 1200 per 2 detik, kan ngeri ya. Nah, dapat spirit style ya. Spirit style tuh paling penting sih. Kalian jangan lupa simpen ya. Oke, kita dapat pakaian juga. Kira kita udah ganti baju ya, mantap. Kita ke Clover dulu ya, Lover dan Houndloom ya. Misinya kebetulan ini kan Houndloom, yang ini Lover. Jadi kita belok ke kiri dulu. Udah level 34 ya. Kita tuh butuh level 36 untuk bisa beli Holy Dart ya, yang Bang Pun cari-cari ya. Nah, sangat-sangat gampang. Misi awal tuh sangat-sangat gampang ya. Tapi nanti kalau udah level tinggi rasain lah itu ya. Level-level tinggi, level-level di atas 100.
misinya tuh udah susah. Kalau kalian nggak build ya, dan ya Bang pun sarannya sih kalau level-level 100 kayak itu jangan build, karena kan max level sekarang kan lagi udah tinggi banget tuh 200-an ya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mau build itu pada saat kalian udah ganti set tertingginya gitu. Kan level sekarang 250 dan setnya itu sudah berganti menuju job lainnya ya, yang dimana job sekarangnya itu sudah jadi ada job ketiga. Nah, kalian harus cari baju yang berhubungan dengan job ketiga tersebut, supaya nanti kalian tuh nggak terlalu rugi untuk build-nya gitu. Setidaknya gini, misalnya kan itu kan udah level tertingginya tuh. Nanti kalau misalnya tiba-tiba keluar equipment baru, kalian tuh nggak wajib build gitu loh. Misalnya masih cuman beda satu tingkat di atas kalian kan. Nah, kan jatuhnya nggak wajib build, kecuali kalau udah ada tingkat keduanya gitu. Misalnya kan level kalian 240, kalian bikin baju yang 240. Nanti keluar lagi tuh baju yang 260 kan misalnya. Itu nggak wajib, tapi kalau udah keluar baju yang 280, kalian tuh kayak wajib ganti gitu, supaya kalian tuh mengikuti apa ya, devnya lah, mengikuti dari pasangan setnya gitu. Kalau nggak salah saya itu pokoknya di bagian ini equip itu sekarang tuh ada set bonus ya, set bonusnya. Jadi contoh kayak ini kan, mana dia, ada set bonusnya tuh. Ini level 250 ya, ini 245 240 biasa tuh set bonus. Nah ini dia Black Hole Wish kan. Nah itu dia ada namanya tuh set bonus ininya ya, set bonus rewardnya ya. Jadi nambah pasif tuh, dia kayak macam nambah spell attack lah, atau nambah elemen resist gitu, nambah poin poin-poin yang ada di status ya, basic status itu nambah poin basic status, dan juga menambahkan atau menembus defense dari musuh gitu ya. Kayak itu kalau sudah sampai ke tahap itu baru kalian ganti baru kalian build, supaya kalian tuh nggak rugi-rugi amat gitu ya kalau udah build ya. Karena build-nya jujur aja itu menghabiskan cukup banyak uang. Kalau kalian nanti misalnya menggunakan rupiah, satu equipment itu bisa kurang lebih ngabisin sekitar 500 hingga 600 ribu gitu ya. Sedangkan nanti misalnya udah build sampai satu set, yang tadi setnya sampai 6 biji, dikali 5 misalnya, dikali 6 gitu kan, kurang lebih ya berapa ya, hampir 3 juta 4 juta juga satu set itu gitu kan. Kan banyak kan, banyak banget tuh. Jadi memang kalau sudah sampai ke sana ya memang sebaiknya sih ini di build-nya pada saat memang betul-betul di equipment terakhir, supaya kalian itu bisa bertahan equipnya jauh lebih lama penggunaannya. Ini dia menjual barang dengan harga yang lebih mahal, ini yang kita cari-cari ya. Karena nanti kalau misalnya udah sampai kayak gitu, udah enak gitu, udah enak. Nah ini tuh kita akhirnya bisa pergi ke arah atas ya, untuk bisa membantai si babang penipu ya, masalah barang antik kan. Oke, misi kita tuh udah tinggal dikit lagi ya, sisa 3 misi lagi nih, 1, 2, 3. Aduh, energi Stepperon Mars ini loh, di mana dia nyasarnya? Tapi kalau cuma dibilang di lokal ini, nanti kita coba AFK di sini aja lah. Masa di lokal ini nggak dapat lagi loh masalahnya. Kan nggak dapat lagi. Loh, ini apa dibilangnya? Kau menipu dibilang. Tapi Anda duluan yang menipu. Nah, keluarin anak buahnya. Nah, sakit sih, kita diam aja kayak gini, usah lari-lari pun aman. Karena udah di nerf, jujur aja. Enemy-nya tuh udah di nerf gitu. Sebenarnya itu monster enemy itu sakit loh. Pukulannya sakit loh dulunya. Di sini itu betul-betul diringankan ya, ataupun memang dibikin damage dikurangi gitu, supaya kalian tuh sebagai player baru tuh tidak terlalu dibebani di awal gitu loh. Padahal jujur aja ya, pada saat kayak gini itu sebenarnya seru-seruan gitu. Pada saat dia tuh nggak di nerf kan, rasain sendiri gitu kan, misi rasanya sakit gitu kan, misi biasa tapi sakit musuhnya kan, seru ya. Tapi di sini udah di nerf sih. Oke, selesai ya misinya ya. Aduh, stomat ini loh,
asli nih. Coba kita tekan ya, Stomat itu kemana sih? Nah kan betul di sini dia. Kita biarin AFK coba di sini ya, auto battle coba. Apakah betulan Stomat di sini energi perisilannya? Coba kita ikutin arahnya dulu. Apakah Stomat itu membutuhkan berhentinya di sini dia? Ini tuh wilayah cewek, female. Oh, betulan sama si cewek. Satu lagi. Parah banget. Parah banget misinya. Tinggal sama cewek satu lagi loh. Oke, kelar ya semua ya. Tinggal limbah helmet. Limbah helmet di mana ya? Oh, sekalian misi ya. Dekat lupanya. Nah, kelar semua misinya. Mantap. Tinggal alam baka satu lagi ya. Tinggal alam baka. Kalau misi alam baka udah kelar, itu baru enak. Nah, kayaknya di sini deh. Helmet yang ada di sini nih. Misinya. Tapi betulan musuhnya udah di nerf, jadi jatuhnya kayak mudah banget gitu loh. Tidak sesulit yang apa ya diperkirakan gitu sekarang. Gitu doang, nggak dilawan. Limbah helmet loh. Oh ini dia, astagfirullah. Misinya kok beda lagi. Kok tiba-tiba beda gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian upaya misinya kan. Kita lari-lari kayak gini tuh sebenarnya cuma kepingin aja ya sebenarnya. Tanpa lari-lari pun nggak ada damage dia gitu. Tapi seru aja. Tapi larinya jangan jauh-jauh ya. Kalau kejauhan nanti dia terreset lagi darahnya. Oke, kita coba ke anak yang hilang. Kemana dia? Nah, misinya kelar semua. Lihat, mantap, cantik kan? Nah, ini misi 2 ini jangan dihitung ya. Ini misinya itu yang ada di dalam apa tuh? Chenli Battlefield itu yang Situan ya. Apa namanya? Oh iya, Sutian, Situan nggak tuh? Sutian ya. Oke, kita lihat ke kiri, ke kanan. Ke kiri dulu ya. Barangkali ada misi yang bisa ditukar langsung di daerah kiri. Sekalian anggap aja kita jalan-jalan. Ah, betul kan? Satu misi. Yap. Oke, kita ngambil ini aja. Karena kita tuh menggunakan heavy weapon ya sebenarnya ya. Tapi nanti next time-nya itu memang kita menggunakan throwing atau small shield ya. Throwing small shield kombonya. Soalnya Bang Pun itu ada target untuk menjadikan karakter ini tuh sebagai pengguna warlock ya. Jadi warlock itu fungsinya itu lebih cenderung single target yang dimana digunakan untuk war gitu kan. Tapi kalau misalnya pinginnya dijadikan damage juga bisa gitu. Dijadikan damage gimana? Kayak macam bisa aja digantiin sama skill-skill apa ya? Kayak Exorcist dengan elemennya tuh Holy ya. Exorcist itu job lanjutan dari Enchanter kalau nggak salah. Exorcist ya. Exorcist magi kayaknya deh. Magi. Exorcist tuh magi. Di situ kalau misalnya ada satu lagi tuh dari mage itu jadi wizard ya. Wizard tuh elemen areanya tuh sakit banget. Untuk di Enchanter kalau nggak salah job lanjutannya tuh Necromancer ataupun Warlock ya, di antara dua itu. Jadi kalau misalnya Necromancer itu jatuhnya itu lebih ke permainan dart ya. Elemen dart ini itu sakit banget ya elemen dartnya. Tapi itu kalau udah level tinggi banget ya. Untuk sekarang tuh Necromancer nggak tahu itu rekomendasi atau enggak. Tapi dia tuh lebih cenderung elemen dark ya. Dark elemen kegelapan. Oh, masih ada misi lagi ya. Oke, kita masih 1 jam ya. Kita bikin kontennya 1 jam ya. Kayak live aja ini. Tapi seperti inilah ya. Misi di satu kota aja itu bisa menghabiskan cukup banyak waktu ya. Karena apa? Karena memang dibilang sulit enggak, tapi misinya banyak. Misinya tuh banyak dan apa tuh namanya tuh berantai lah ya. Satu misi itu berantai gitu. Mungkin satu karakter bisa sampai misinya tuh lebih gitu. Misinya tuh lebih dari sampai 5 kali 6 kali satu NPC.
kita butuh apa tuh? Wilbur Fang. Berarti kita butuh gigi tajamnya ya. Oke, 6. Oke, kelar. Kita langsung pergi ke wolf ya. Nah, ini wolfnya. Hmm, 10 wolf, not bad. Kenapa ya? Ini pasti kalian juga akan bertanya, kenapa kok elemennya tuh agak sedikit delay ya, Bang, gitu misalnya ya. Kenapa dia waktu ngeluarin skillnya tuh agak delay kayak gitu, nggak langsung cepet gitu elemennya kan? Itu tergantung dari Egi kalian. Egi kalian ini kan ada nih Egi. Itu untuk menambah kecepatan kalian ngehit ya. Elemen elemen ini elemen itu termasuk seperti hit biasa. Jadi kalau kalian tuh kecepatan ngehit kalian tuh cepet, itu dihitungnya juga cepet. Elemen dart kalian juga keluar akan cepet gitu loh. Jadi itu tergantung dari Egi kalian ini gitu. Dan kalau misalkan cepet, ini tuh tergantung di ASPD-nya. ASPD-nya tuh 1312. Itu berat banget ya. Itu berat banget gitu. Jadi memang sebaiknya kalau kalian memang bertipe-tipe pingin cepet ngehitnya ya, Egi kalian itu harus diperbanyak gitu. Dan SPD-nya ini juga harus di fullkan ya. Dia itu mentoknya tuh 0,4 ditulisin ya. Maksimum SPD di limit itu 0,4. Nah, 0,4 itu juga cepet banget sih, cepet banget. Dan untuk orang yang sukanya tuh main elemen dart ini doang, itu jatuhnya bagusnya tuh bikinnya tuh necromancer. Tapi necromancer yang mungkin di level 300 ke atas baru bagus banget necromancernya. Tapi kalau untuk level ke bawahnya juga itu belum tahu sih bagus atau enggak, karena nggak pernah pakai necromancer ya. Karena dulunya saya juga memakainya tuh lebih ke warlock gitu, warlock sama wizard ya. Wizard juga nggak sampai ahli-ahli banget ataupun sampai dia tuh dibuild sampai jadi enggak. Tapi kalau warlock sebelumnya tuh sempat build sampai jadi ya. Tapi tertinggal waktu itu ya, tertinggal build juga. Yang saya bilang sebelumnya kan, waktu itu build di level 300, rupanya equipmentnya sudah level 330, kan kejauhan ya. Itu salah satu contoh. Aduh, ke Lem Valley ya. Medical book, kita disuruh gali medical book ini. Untuk dapatin apa tadi? Dapatin book pasif ya, kalau nggak salah ya. Mendapatkan cooldown dari item, HP dan MP sebesar 10%. Jadi ini kan cooldownnya 30 detik misalnya ya, berkurang jadi berapa tadi, 10% ya, berkurang 10%, jadinya ini 30 jadi 27 detik delay apa tuh cooldownnya ya. Misi berantainya banyak banget sih. Makanya yang seperti yang sebelumnya Bang Put bilang juga, jangan lupa kalian itu untuk nyelesain misinya, cicil-cicil aja gitu. Takutnya kalian itu akan apa ya, akan gimana ya, kayak kalian tuh akan ragu gitu kalau kalian apa ya, nyelesain. Misalnya kalian nggak nyelesain nih kan, nanti kalian tuh akan ragu gitu. Karena kalian tuh ngedelay dia lagi, ngenunda, nanti jadi males dan malah nggak akan nyelesain apapun gitu. Mana di sebelah kiri ini ya? Ini dia. Nah, di sini tuh malesnya tuh, kita harus keluarin prajurit ya, supaya ada yang bantu hit gitu. Biarnya mana dia? Nah, ini di kotaknya. Oke, selesai. Baru kita berikan book ini untuk dan kalahkan perampok yang menghalangi ya. Kayaknya nanti ada yang mau ngambil bukunya gitu ya ceritanya ya. Jadi ada perampok nanti rupanya. Dan kita harus mengalahkan perampok tersebut. Nah, di konten ini tuh Bang Punnya juga nggak akan nge-cut ya ataupun nge-edit ya. Soalnya nanti kalau yang ada di edit kayak gitu,
jatuhnya itu kalau misalnya sepanjang ini ya, kalau DD takutnya nanti ada yang terpotong tanpa disengaja yang penting juga gitu kan. Makanya kalau yang bagian-bagian situ nggak ngedit. Dan mungkin kedepannya juga kalau jaringannya lebih bagus, kita lebih fokusnya tuh untuk live aja gitu, supaya nanti kalian bisa langsung bertanya-tanya juga ya misi apa gitu dan gimana cara nyelesainnya dan lain-lain. Kalau misalnya saya tahu ya saya bantu gitu kan. Dan mungkin nanti ada pengen ngejasa misi ya, males udah level tinggi udah males misi sendiri bisa ya, pengen jasa misi ya silahkan. Canda ya, ya serius saja. OP ini dia OP spam lubu PM, open party spam lubu. Itu berarti kayaknya dia pingin coba untuk dapatkan apa ya, set ya. Ini itu mencoba, ada tuh namanya tuh main hell yang tadi kita masukin untuk ngambil buff part ini, buff 3KR nya. Nah di situ tuh ada namanya tuh dungeonnya ya, dungeon itu ada dungeon lubu yang dimana sekarang tuh lebih orang tuh lebih fokus ke sana mungkin ya, mau nge-spam ke sana. Ngeleknya. Oh banyaknya juga nih. Oke, kelar. Oke, sekarang kita bukan itu. Membasmi wabah ya. Jauh banget. Kemana? Nah, berarti membasmi wabah itu pergi menuju ke Zongmu ya, lupanya ya. Misi kita berarti satu lagi nih yang kita tukar. Kayaknya ini kelar nih. Misi satu lagi ini kayaknya udah habis nih. Nggak ada lagi ya misi yang kita ambil, kecuali misi-misi crafting ya. Nanti kita akan ambil misi crafting dulu. Kita akan lihat apakah misi craftingnya itu ada yang membutuhkan bahan langsung dari kita atau enggak ya. Kayak emang ada yang perlu ya, pastinya kita harus mempersiapkannya juga gitu kan. Oke, selesai ya. Oke, selesai deh. Sekarang misi crafting aja lah. Nah, ini misi crafting ya. Kayak cuma mendengarkan penjelasan aja sih. Ini tuh buku-bukunya untuk kalian tuh untuk bisa membuat itemnya ya. Ataupun kalau misalnya mining atau apa, itu berarti fungsinya untuk kalian apa ya sebutannya ya. Untuk kalian bisa mining itu kayak nambang ya, nambang. Nanti kan ada batu tuh yang ada di sekitar misi kita misalnya kan. Nah itu kalian bisa nambang gitu. Dan item itu kadang-kadang diperlukan gitu loh, untuk membuat sebuah colokan atau apa gitu ya, membuat suatu material baru dan lain-lain. Oke, misinya itu kita habiskan terus biar apa ya? Biar misinya habis lah ya, kita bilangnya ya. Oke, kelar ya. Sisa 2 misi ini untuk mengirim surat ya kalau nggak salah ya. Nah ini untuk ke Xiangye dan membasmi wabah ke Zongmu ya. Sisa misi kayaknya apa ini? Ini tuh nggak jelas sih. Ada beberapa misi yang nggak jelas ya. Ini kemana? Bukan ya. Kalau yang di sekitar sini kita cek-cek dulu ya. Bukan. Terlalu jauh. Dokter Shimabi di mana? Bukan juga. Dokter Wu, bukan. Famous Artisan, bukan. Famous ini, bukan juga. Dan satu lagi nih. Nah ini dia berarti Nether Messenger ya sisanya ya. Sisanya adalah Nether Messenger. Itu adalah ke alam baka untuk mendapatkan passive skill. Ini passive skill untuk ngurangin XP yang berkurang pada saat kita mati ya. Jadi kalau di sini tuh kalau kalian lagi bossing, lagi auto battle tiba-tiba mati misalnya karakter kalian kan. Nah, itu akan berkurang XP. Jadi misalnya XP yang awalnya berkurang 5%, mungkin pada saat kalian ngambil buku ini ya, pasif buku ini dikurangin 1% gitu. Jadi misalnya awalnya 5% jadi 4% gitu. Jadi meminimalisirkan XP yang berkurang setelah mati ya. Jadi perlu banget. Dan untuk mati berkurang XP itu hanya apa ya? Hanya pada saat kalian misinya itu ini pada saat kalian bukan war kingdom ya. Kalau war kingdom kalian mati berkali-kali, puluhan kali pun nggak masih aman gitu ya. Nah kita ke alam baka. Misi terakhir kita ya sebelum penutupan nih.
Dan seperti yang Bang Pun bilang sebelumnya juga, jangan lupa kalian untuk ingat ya, untuk nge-save point ya, nge-save point reward ini tuh di kota yang kalian inginkan ya. Nah kebetulan di sini Bang Punnya juga atau sayanya ini tuh cuman taruh di reborn spotnya tuh di Chenliu Battlefield ya, not problem. Karena deket kan Chenliu Battlefield sama Chenliu tuh deket, jadi nggak masalah. Jauh banget sih. Ini jalurnya jauh banget. Nanti kita juga harus kembali ke arah sini kalau nggak salah, ke ke gerbang sebelah sini. Setelah kita ke sini kayaknya gerbang sebelah sini. Jadi memang betul-betul jaraknya tuh lumayan jauh. Jadi untuk kalian yang waktunya misalnya sedikit, nggak pengen capek-capek, ya jangan dulu nyelesain di sini ya. Walaupun bisa auto ya, jalannya bisa auto. Ya sembari nonton-nonton YouTube lah kalian ya. Nonton YouTube kah atau apa, ngapain lah. Jadi ya harus ada selingnya. Kalau nggak nanti kalian akan bosen nunggu sampainya ya. Dan kalian juga harus mantau gitu. Jangan sampai kaliannya ini kadang-kadang nge-lag ya. Kadang-kadang kita waktu tekan auto rute ini, kadang-kadang nge-lag dia akan berhenti. Jadi kalian harus mantengin gitu. Kalau kondisi jaringan kalian lagi bagus-bagusnya ya, kalau kalian nggak kalian pantau nggak masalah. Tapi kan kita nggak tahu, mana tahu ya jaringan tiba-tiba nge-lag gitu. Kalian ngendat gitu kan. Berhenti sendiri. Dan auto rutenya tuh akan akan nggak aktif lagi. Melindungi ya. Oh satu lagi ya. Sebesar ini. Oke. Ini dia, death penalty berkurang sebesar 1% ya. Ini yang kita butuhkan ya. Return ke ujung, betul nggak sih? Ujung sini, betul ya? Seperti itu ya. Sudah sampai belum ya? Jauh banget sih. Jaraknya jauh banget. Nah, ini kalau kalian ada sempat ngelihat yang bagian-bagian kiri ini, kalau ada yang bilang kayak -4 ZL daily, kalau kalian nggak paham,
Ini tuh ZL itu adalah dungeonnya di Mine Hell ya, dungeon yang dimana itu dungeon daily ya, kayak dia bilang nih daily yang bisa kalian nyelesain itu setiap harinya ya. Setiap hari kalian bisa nyelesainnya. Kalau nggak salah itu satu dungeon tuh 2 remain atau paling tingginya tuh 4 remain kalau nggak salah ya. Misinya selesai dan langsung kita pergi menuju ke nukar ininya ya, nukar booknya ya, pasif booknya ya. Setelah itu kita kelar men. Cukup lama sih ini kalau dihitung-hitung ya. Sebentar saya cek OBS saya, kurang lebih 1 jam 21 menit ya. Nah palingan ini bisa dibilang dalam satu Xiang Yi ini itu satu Chen Liu ya, misi untuk satu Chen Liu untuk misalnya ada ngelek-ngelek kayak saya tadi atau gimana, itu kurang lebih 1 jam ya untuk dikelarkan satu kota aja, apalagi nanti kota besar lainnya ya kayak Puyang, kayak Dongjun dan lain-lain. Tapi kalau untuk kota-kota kecil kayak gini tuh sebenarnya yang setahu saya sih cepat ya, mungkin nggak sampai 1 jaman, tapi tetap lumayan lama juga sih, hitungannya lumayan lama. Ini misinya tukar sama siapa ya? Ini gara-gara gak ada kendaraan deh, ini susah banget. Jalan kaki kemana-mana, jalan kaki ya kan. Bagi kalian nanti mungkin ada kuda-kuda bekas ya, jangan lupa dikirim ya. Oke, berarti sudah selesai ya. Untuk bagian sini tuh di sesi kali ini tuh kita sudah selesai. Berarti di sini tuh kita sudah bisa dibilang itu untuk misi level Chen Liu-nya ya. Di Chen Liu-nya itu bisa dibilang sudah selesai. Tinggal kita mengirim surat untuk Xiang Yi ataupun ke Zhongmu ya, Zhongmu City-nya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya masalah misi-misi di Chen Liu bisa langsung ditulis di kolom komentar, oke? Oke, see you next time untuk teman-teman see you next time untuk teman-teman lainnya. Sampai ketemu lagi di next konten selanjutnya ya.